Angkrah, Om Swastiastu. Mulai terlupakannya istilah dalam bahasa Bali, menguak sebuah ide pelestarian istilah tersebut. Salah satu yang termuat dalam Kamus Bahasa Bali, kali ini Esti Deka Laksana, Banjargadur, Sesetar, mengangkat sebuah istilah yaitu angkrah. Angkrah merupakan karakter egoistis seseorang yang melebihi ambang batas dan berupaya mempengaruhi serta merekrut orang-orang untuk mendukung karakternya, yang mana karakter ini berawal dari rasa iri hati dan dengki, atau dalam Satripu disebut matsarya. Sifat inilah yang seringkali membuat seorang melakukan perilaku bullying terhadap orang-orang yang mempunyai kelebihan dari dirinya. Angkrah adalah sebuah sifat yang patut dihindari karena dapat menjatuhkan mental seseorang dan menurunkan kualitas diri sendiri. Pesan yang ingin disampaikan adalah jadilah tinggi dengan karya dan usaha sendiri tanpa harus menjatuhkan orang lain. Deskripsi karya. Tokoh utama berperan sebagai tokoh yang mempunyai sifat angkrah, dengan ekspresi arogan seakan mengejek, merendahkan, iri hati, dan berniat menghancurkan lawannya agar terlihat lebih unggul. Dengan posisi menginjak bahu lawannya, dia ingin menjatuhkan mental lawannya hingga terpuruk. Gerak kepala tokoh utama menunjukkan rasa berpuas diri karena berhasil menjatuhkan lawannya dan menganggap dirinya menang. Tokoh korban dengan posisi tangan yang berusaha menahan badannya agar tidak tersungkur, diserta ekspresi kesakitan, sedih, dan malu. Ini menggambarkan bagaimana penderitaan seseorang yang di posisi tersebut tidak mampu untuk melawan dan merasa putus asa karena kalah secara tenaga maupun dukungan, namun tetap menyimpan dendam untuk bangkit kembali. Dua tokoh di samping digambarkan sebagai pengikut yang disimbolkan dengan karakter berekor ikut-ikut, di mana karakter seperti banyak ada di masyarakat. Mereka hanya ikut-ikutan membuli dan menjatuhkan tanpa tahu masalah sebenarnya. Tokoh satu lagi sengaja diposisikan di belakang agar tidak terlihat dari depan, dengan posisi menendang korban yang sudah tersungkur ini mewakili netizen di media sosial dengan santainya tanpa terlihat melakukan bullying yang berdampak besar menjatuhkan mental korban. Bentuk akar dalam karya ini diibaratkan bahwa perilaku bullying ini seperti akar yang tidak selalu terlihat, tetapi menyebar luas di bawah tanah. Sedikit sekali ada yang berani mengungkap padahal perilaku ini lumrah dan banyak terjadi di masyarakat. Dalam kehidupan modern yang terus berkembang, istilah-istilah dalam bahasa Bali menghadapi tantangan besar untuk tetap relevan di tengah gempuran bahasa nasional dan bahasa internasional yang semakin dominan. Istilah-istilah ini yang tidak hanya menjadi bagian dari bahasa sehari-hari, tetapi juga syarat akan makna budaya dan filosofi, perlahan mulai terlupakan. Hal ini mengakibatkan hilangnya salah satu elemen penting dari identitas budaya Bali. Situasi ini mendorong munculnya berbagai inisiatif untuk melestarikan istilah-istilah dalam bahasa Bali, salah satunya dengan mengabadikannya dalam bentuk kamus atau dokumentasi resmi lainnya. Upaya seperti ini menjadi sangat penting, tidak hanya untuk menjaga kekayaan bahasa, tetapi juga untuk mempertahankan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Sebagai salah satu bentuk upaya pelestarian, Esti Deka Laksana dari Banjargadur, Sesetar, menciptakan sebuah karya yang mengangkat istilah unik dalam bahasa Bali yaitu angkrah. Istilah ini dipilih karena mengandung makna yang relevan dengan kondisi sosial masyarakat saat ini. Angkrah menggambarkan sifat egoistis seseorang yang sudah melampaui batas kewajaran. Karakter ini diwujudkan melalui tindakan manipulatif, di mana individu tersebut berusaha memengaruhi atau merekrut orang lain untuk mendukung ambisinya sendiri. Dasar dari karakter ini adalah rasa iri hati dan kedengkian, yang dalam ajaran Satripu dikenal dengan istilah matsarya. Dalam kehidupan nyata, sifat ini seringkali menjadi akar dari berbagai tindakan negatif, termasuk bullying yang bertujuan untuk menjatuhkan orang lain, terutama mereka yang dianggap lebih unggul atau memiliki kelebihan tertentu. Sifat angkrah membawa dampak yang sangat merusak, baik bagi korban maupun pelaku. Bagi korban, sifat ini menciptakan tekanan mental yang besar, mengurangi rasa percaya diri,
dan seringkali membuat mereka merasa tidak berdaya. Perasaan sedih, malu, dan putus asa yang dialami korban menjadi bukti nyata betapa destruktifnya perilaku ini. Di sisi lain, bagi pelaku, sifat angkrah juga menghancurkan integritas dan nilai moral mereka, menciptakan ilusi kepuasan dan kemenangan yang sebenarnya semu. Dalam jangka panjang, sifat ini tidak hanya merugikan hubungan antar individu, tetapi juga melemahkan tatanan sosial secara keseluruhan. Oleh karena itu, pesan moral yang ingin disampaikan melalui pengangkatan istilah ini sangatlah jelas. Sifat angkrah harus dihindari, dan sebagai gantinya, setiap individu diajak untuk mencapai keberhasilan dengan kejujuran, kerja keras, dan integritas. Jadilah seseorang yang tinggi karena karya dan usahamu sendiri, tanpa harus menjatuhkan orang lain. Dalam karya seni yang terinspirasi oleh istilah angkrah, unsur visual dan simbolisme digunakan untuk menyampaikan pesan yang mendalam. Tokoh utama yang merepresentasikan sifat angkrah digambarkan sebagai sosok yang penuh dengan kesombongan dan keangkuhan. Ekspresinya mencerminkan sikap arogan, mengejek, dan merendahkan orang lain. Sikap ini diperkuat dengan posisinya yang berdiri di atas bahu lawannya, sebuah simbolisasi dari upaya untuk menjatuhkan mental korban agar terlihat lebih unggul. Gerakan tubuh dan ekspresi wajah tokoh utama yang menunjukkan rasa puas dan bangga menggambarkan bagaimana ia merasa menang dengan cara yang tidak adil. Di sisi lain, tokoh korban digambarkan dalam posisi yang jauh lebih lemah, dengan kedua tangan berusaha menyangga tubuhnya agar tidak sepenuhnya jatuh ke tanah. Ekspresi wajah korban mencerminkan rasa sakit yang mendalam, kesedihan, rasa malu, dan keputusasaan. Gambaran ini memberikan penekanan pada betapa beratnya dampak dari sifat angkrah terhadap korban yang menjadi sasaran. Meskipun berada dalam posisi yang sangat lemah, korban juga digambarkan menyimpan tekad untuk bangkit kembali. Dalam keputusasaan tersebut, ia menyimpan energi dan harapan untuk membalas dengan cara yang positif di masa depan. Selanjutnya, kehadiran dua tokoh di samping menambahkan dimensi lain pada karya ini. Kedua tokoh ini melambangkan para pengikut atau pelaku pasif yang sering ditemukan di masyarakat. Mereka digambarkan dengan karakteristik berekor, sebuah simbol dari sikap ikut-ikutan tanpa memahami konteks atau esensi permasalahan. Tindakan mereka didorong oleh tekanan sosial atau keinginan untuk diterima dalam kelompok, bukan oleh alasan yang benar-benar logis.